Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dan ibu dosen yang menilai daripada presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desra Kurnia Rahman, NIM 1816040075. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Syariah A UIN Imam Bonjol Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pembelajaran manajemen sumber daya manusia, yaitu terjemahan dari jurnal internasional yang telah saya ambil sebelumnya, yaitu mengenai praktek manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan Spanyol yang inovatif. Saya kutip dari The International Journal of Human Resource Management. Baik, kita masuk kepada bagian pertama, yaitu mengenai latar belakang. Bahwasanya pencapaian prestasi di dalam perusahaan tidak akan lepas yang namanya dari kinerja top manajemen saja, yang mana di dalam suatu perusahaan untuk mencapai prestasi daripada perusahaan kita membutuhkan yang namanya kolaborasi tim, baik antara tim manajemen maupun dengan karyawan-karyawan perusahaan, sehingga akhirnya akan menimbulkan suatu ide-ide dan inovasi baru, yang mana dengan adanya inovasi tersebut akan menyokong yang namanya dari pencapaian perusahaan dan mencegah perusahaan dari tergilasnya di dalam persaingan. Dan untuk itu dicontoh kepada perusahaan luar negeri, maka sekiranya dengan adanya penelitian ini akan membantu yang namanya pengembangan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk itu saya mengambil judul praktek manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan Spanyol yang inovatif. Lanjut ke bagian kedua, yaitu mengenai rumusan masalah. Di dalam presentasi kali ini terdapat 3 rumusan masalah yang akan disampaikan, yaitu pertama, mengenai apa pentingnya manajemen sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua, yaitu mengenai apa yang dilakukan perusahaan untuk mewujudkan perusahaan yang inovatif. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana perusahaan menjaga semangat kinerja para anggotanya supaya tetap produktif dalam bekerja. Baik, kita lanjut kepada bagian ketiga, yaitu mengenai literatur review, pembahasan tinjauan. Baik, bisa dilihat dari jurnal internasional yang telah saya kutip sebelumnya, yaitu di sana dijelaskan bahwa untuk penelitian kita mengambil 97 perusahaan, yang dari 97 perusahaan tersebut terdapat 3 sektor yang paling inovatif berdasarkan jumlah paten yang terdaftar. Dan kita masuk ke bagian keempat, yaitu mengenai metode penelitian. Yang mana di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survei. Dan kita masuk kepada bagian kelima, yaitu mengenai akibat atau hasil. Yang mana dari penelitian 3 perusahaan yang paling inovatif tersebut menunjukkan hasil bahwasanya di dalam suatu perusahaan apabila mengandalkan visi strategis dari tim top manager saja tidak akan dapat menjelaskan kinerja inovasi perusahaan apabila tidak diikuti oleh manajer dan karyawan yang lain. Jadi dalam hal tersebut kita mengetahui bahwa untuk pencapaian tujuan perusahaan maka visi saja tidak cukup, dan untuk itu kita memerlukan kerjasama tim dan visi tersebut disukseskan oleh setiap anggota-anggota yang berada di perusahaan dan menyokong untuk membentuk satu ide baru dan kolaborasi tertentu, sehingga dengan adanya kolaborasi itu menciptakan ide dan inovasi, sehingga perusahaan-perusahaan di Spanyol itu bisa menimbulkan inovasi-inovasi baru. Dan di situ diperlukan yang namanya itu saling menghargai ide-ide, dan di dalam hal tersebut yang tak kalah penting ialah cara memberi motivasi dan cara menghargai karyawannya, yang mana dalam pengerjaan
suatu pekerjaan di dalam perusahaan, maka kita memerlukan yang namanya karyawan-karyawan untuk membantu tim-tim manajer, yang mana kita akan memberikan karyawan-karyawan tersebut berupa motivasi dan dihargailah, seperti pemberian gaji, tunjangan, pelatihan, dan sebagainya. Maka itu penting di dalam suatu perusahaan agar karyawan tersebut semangat dalam bekerja. Jadi dengan adanya ide-ide yang disampaikan oleh tim manajer dan adanya semangat yang ada pada karyawan, sehingga hal tersebut apabila dikolaborasikan maka akan menciptakan perusahaan yang produktif dan inovatif. Nah, kita lanjut kepada bagian ke-6, yaitu kesimpulan. Baik, bisa kawan lihat di presentasi yang telah saya buat, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan kita dapat menyimpulkan bahwa adanya manajemen sumber daya manusia di sana ialah sangat penting, yang mana dengan adanya manajemen sumber daya manusia itu akan membantu perusahaan dalam pencapaian tujuan atau mencapai visi dari perusahaan tersebut. Baik, dan untuk mewujudkan perusahaan yang inovatif dapat diwujudkan dengan kerjasama tim yang baik dari setiap anggota perusahaan. Dan untuk menjaga produktivitasnya, perusahaan harus memahami bagaimana cara menghargai dan memotivasi setiap karyawan perusahaan agar tetap produktif dalam bekerja. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila ada kritik dan saran bisa disampaikan di komen di bawah. Mungkin sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.